Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Roro Mayasa Ayu Puteri Surjono dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1, kelas 1B yaitu kelas sore. Adanya dibuat video ini, saya ingin menganalisis buku secara kritis dan mereview buku yang saya pilih. Judul buku yang saya pilih adalah Great Teacher. Untuk apa sih saya mereview buku ini? Ini adalah tugas dari Dr. Aisyah Nadia selaku pemegang mata kuliah pengantar pendidikan. Salah satu dari kita semuanya harus milih buku yang relevan membahas tentang isu-isu pendidikan. Jadi saya milih Great Teacher karena saya emang pengen cita-citanya jadi guru, walaupun di keluarga besar saya belum ada yang jadi guru kecuali kakek saya. Kita kenalin dulu, apa sih pendidikan itu? Pendidikan memiliki peran penting dalam sebuah bangsa. Apabila bangsa tersebut tidak memiliki pendidikan, maka pendidikan di negara itu relevan menjadi kritis, alias tidak berpendidikan, tidak mempunyai pikiran yang luas atau berwawasan luas. Maju mundurnya pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dalam bangsa tersebut. Apabila bangsa tersebut memiliki kualitas pendidikan yang cenderung kritis ataupun seperti miskin akan pendidikan, maka suatu negara atau bangsa itu mempunyai pemikiran yang sempit, memiliki wawasan yang tidak luas. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia, tidak sedikit pula pendidik yang masih memaksakan kehendak dalam mengajar, serta tidak memperhatikan kecerdasan, kebutuhan, minat, dan bakat para siswa. Namun, kita tidak heran lagi mengapa para siswa atau para peserta didik berlomba-lomba untuk meningkatkan minat, bakat, karena mereka berpikir dan mempunyai wawasan bahwa orang yang berilmu sejatinya orang yang berpendidikan. Mengapa? Karena pemikiran orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sangat berbeda. Ibaratnya gini, orang yang sekolah dan tidak sekolah, orang yang kuliah dan yang tidak kuliah. Orangnya ini habis lulus SMA langsung kerja. Nah, yang satu lagi kuliah, mereka beradu argumen. Ya berarti beda dong, karena mereka mempunyai prinsip pikiran masing-masing. Ibaratnya gini, mereka tidak mempedulikan kuliah. Kuliah buat apa kalau saya bisa langsung kerja, gitu kan? Cuman kerja sarjana gini-gini bla 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 bla. Hey, itu salah. Padahal itu sangat berpengaruh dalam pemikiran kita. Karena otak kita ini pada sejatinya terus berputar, terus berpikir untuk apa dan apa dampaknya dan yang akan terjadi nanti. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita yang langsung kerja habis selesai SMA, maka pikiran kita, ya ngapain? Kan gue punya duit, ngapain gue harus kuliah? Kan gue bisa nyari duit, ini gue udah dapet kerjaan, gak harus sarjana kok gitu. Jadi pemikirannya beda. Apalagi kalau kita lagi berdiskusi atau berdebat sama orang yang gak sekolah, pemikirannya udah beda banget. Argumen nih sama orang yang berpendidikan, di situ aja udah terlihat jelas banget bahwa orang yang gak berpendidikan ini terus ngotot kalau diri dia tuh benar, kalau dia tuh nganggep, lah gue gak pernah salah ngomong. Yang kita tahu, Indonesia tuh kritis banget sama pendidikan. Jadi gini, zaman sekarang tuh udah gak heran kayak sekolah-sekolah negeri yang lain itu beda sekolah swasta. Bukan masalah biaya atau fasilitas, tapi ini masalah gurunya. Ibaratnya kalau guru yang ngajar di sekolah-sekolah negeri, mereka tuh relevan untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai guru. Dah, ini saya datang ke sekolah, ngasih tugas, brak, selesai, udah nahtatembil hamdalah gitu, udah selesai. Sementara kalau guru yang bekerja di sekolah swasta, mereka relevan, kamu harus gini-gini, mereka cenderung buat sabar. Jadi kayak kamu harus gini, kamu sekolah bayaran. Sementara yang kita tahu nih ya, rata di sekolah negeri itu gurunya dikit-dikit ada murid yang mana. Nah, untuk membuat garis pertahanan yang kuat, kita harus mempunyai pagar atau garda yang sangat kuat dan kokoh. Kayak apa sih? Sosok guru yang menginspirasi para muridnya, yang mana guru ini memiliki sifat yang baik, kreatif, serta cerdas yang bahkan bisa dicontoh oleh para muridnya. Kayak gimana sih sifat baik itu? Seperti mencontoh perilaku yang harus dilakukan, itu perilaku baik ya, gak boleh yang gak baik, gak boleh. Karena pada sejatinya guru itu menjadi teladan utama di sekolah. Guru adalah orang tua kedua di sekolah.
setelah orang tua di rumah. Sosok guru yang menginspirasi ini udah terancam hampir punah. Hampir punahnya tuh udah mulai langka gitu. Inspirasi yang terakhir yang harus dimiliki dan wajib ialah adab dan akhlak. Ada dalil mahfuzat. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kalau guru yang ngajarin muridnya nggak punya adab, nggak ada tata kerama sopan santunnya sama sekali, ya anaknya bakal ngikutin karena itu kan sifat jelek. Sementara kalau misalkan gurunya berilmu lalu berakhlak pula, maka si murid akan mengikuti tingkah laku gurunya. Minimal kita harus targetin murid kalau nggak suka sama pelajaran suka sama guru. Kalau nggak suka sama guru, minimal kita harus buat dia suka sama pelajaran. Ada beberapa tipe guru yang bisa menjadi acuan para guru menurut William Arthur Ward. Yang pertama, mediocre teacher. Mediocre teacher itu guru datang ke kelas sekedar menyampaikan, tidak menjelaskan lebih dalam. Misalnya datang kucuk, assalamualaikum, kerjain tugas ini nih. Nah, yang kedua ada good teacher. Dia nggak cuma sekedar menyampaikan yang ada di isi buku, tapi beliau punya analisis yang baik berdasarkan latar belakang si guru tersebut. Yang ketiga alias yang terakhir, superior teacher. Guru yang superior adalah guru yang mendemonstrasikan materi pembelajaran kepada siswanya. Nah, tipe guru ini lebih baik daripada dua tipe yang tadi saya sebutkan. Biasanya guru superior ini mendemonstrasikan alat-alat pembelajaran kayak lebih menarik, bisa membuat murid tuh nggak bosan di kelas. Sementara guru ini lebih cenderung digemari banyak siswa. Udah jelas banget kan, kalau ilmu tuh nggak ada habisnya. Semuanya pakai ilmu. Kita jalan aja pakai ilmu. Kita mau ngomong sama orang pakai ilmu. Ilmunya dari mana? Dari otak, turun ke mulut. Poin yang terakhir, guru memiliki andil yang sangat besar bagi suatu bangsa. Karena keberhasilan peserta didik itu terdapat pada gurunya. Dengan membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal di kelas, guru melaksanakan dua kegiatan pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimaminkum. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Raramaesai Putri Surjono dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, izin mengundurkan diri.